Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Nadi Syaraf, NIM 1222041830069 dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang graf tak berarah dan graf bipartit. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu tentang graf tak berarah. Definisi graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E yang ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simbol-simbol vertex atau node, dan E adalah himpunan sisi edge atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Dari definisi di atas dapat diketahui jika yang dinamakan dengan graf ialah sebuah pasangan himpunan yang dituliskan dengan G sama dengan V, E yang memenuhi kondisi di mana V adalah himpunan yang tidak boleh kosong di mana elemennya dinamakan sudut-sudut, simpul atau titik. Sedangkan E adalah himpunan yang boleh kosong berupa pasangan-pasangan sudut yang terpisah yang dihubungkan dengan sisi atau garis. Kemudian materi selanjutnya yaitu graf tak berarah. Graf tak berarah atau undirected graph adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah dan urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tersebut tidak diperhatikan. Jadi, dalam graf tak berarah, pasangan U, V sama dengan pasangan V, U dan merupakan sisi yang sama. Contoh dari graf tak berarah adalah seperti pada gambar berikut. Terlihat pada gambar diberikan 3 buah graf, yaitu graf A, B, dan C, di mana kesemuanya merupakan graf yang tidak memiliki arah. Sedangkan contoh penerapan graf tak berarah dalam kehidupan sehari-hari ialah pada jaringan telepon, di mana pada jaringan telepon, sisi pada graf tak berarah menyatakan bahwa saluran telepon dapat beroperasi pada dua arah, atau dengan kata lain, saluran telepon dapat beroperasi dengan dibolak-balik. Kemudian materi selanjutnya yaitu graf bipartit atau bipartit graph. Pengertian: graf bipartisi merupakan graf G yang himpunan titiknya dapat dikelompokkan dengan menjadi dua himpunan bagian tak kosong, misal V1 dan V2, sehingga setiap sisi dalam G menghubungkan sebuah titik di V1 ke sebuah titik di V2 dan dapat dinosikan dengan himpunan G V1, V2. Gambar dari graf bipartisi seperti pada gambar di bawah ini. Nah, dalam graf bipartisi ini terdapat berbagai macam definisi. Definisi pertama berbunyi, graf sederhana atau simpel graf adalah suatu graf yang tidak memiliki loop ataupun garis paralel. Yang dinamakan dengan loop atau gelang ini ialah sebuah sisi yang menghubungkan suatu titik atau simpul dengan titik atau simpul yang sama. Atau dengan kata lain, loop ini berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kemudian definisi kedua berbunyi, graf lengkap atau complete graph dengan n titik atau simbol Kn adalah graf sederhana dengan n titik, di mana setiap dua titik berbeda dihubungkan dengan satu garis. Dalam graf lengkap, setiap simpulnya terhubung oleh satu sisi ke semua simpulnya. Dengan kata lain, setiap simpulnya bertetangga. Dalam definisi graf lengkap, terdapat sebuah teorema yang berbunyi, banyaknya garis dalam suatu graf lengkap dengan n titik adalah n kali dalam kurung n dikurangi 1 dibagi 2. Contoh, gambarlah semua graf yang sederhana yang dapat dibentuk dari 4 buah titik, yaitu titik A, B, C, dan D, dan oleh 2 buah garis. Penyelesaian: sebuah garis dalam graf sederhana selalu berhubungan dengan 2 buah titik. Oleh karena ada 4 buah titik, maka kita diminta untuk memilih 2 buah titik dari 4 buah titik yang ada. Nah, dalam hal ini kita menggunakan rumus kombinasi 4 kombinasi 2. Dengan hasilnya adalah 6. 6 garis yang dapat dibuat tersebut yaitu garis-garis yang titik-titik ujungnya adalah A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, dan C, D. Selanjutnya, dari ke-6 garis yang memungkinkan tersebut, selanjutnya akan dipilih 2 buah di antaranya.
Nah, kemudian di sini kita menggunakan rumus kombinasi lagi. 6 kombinasi 2 dengan hasil adalah 15. 15 buah graf yang mungkin dibentuk. Kemudian dari 15 graf tersebut dapat dilihat pada gambar di atas. Definisi selanjutnya, suatu graf G disebut graf bipartit apabila himpunan VG merupakan gabungan dari dua himpunan tak kosong V1 dan V2, dan setiap garis dalam G menghubungkan suatu titik dalam V1 dengan titik di V2. Dari definisi di atas, apabila dalam graf bipartit setiap titik dalam V1 berhubungan dengan setiap titik dalam V2, maka grafnya disebut graf bipartit lengkap. Jika V1 terdiri dari M titik dan V2 terdiri dari N titik, maka graf bipartit lengkapnya sering diberi simbol K, M, N. Contoh, tentukan mana di antara graf-graf berikut yang merupakan graf bipartit dan graf bipartit lengkap. Penyelesaian. Kita mulai dari graf yang pertama, yaitu graf A. Pada graf A, terlihat bahwa titik-titik grafnya terbagi menjadi dua himpunan bagian, yaitu himpunan V1 besar yang terdiri dari V1, V2, dan V3, dan juga himpunan V2 besar yang terdiri dari V4 dan V5. Setiap titik dalam himpunan V1 dihubungkan dengan setiap titik dalam himpunan V2, sehingga graf dalam A merupakan salah satu dari graf bipartit lengkap. Kemudian graf yang kedua yaitu graf B. Pada graf B hanya merupakan graf bipartit saja. Alasannya yaitu karena titik-titik dalam graf terbagi menjadi dua himpunan bagian, yaitu himpunan bagian V1 besar yang terdiri dari V1 dan V3, dan juga himpunan V2 besar yang terdiri dari V2 dan V4. Akan tetapi, tidak semua titik dalam V1 dihubungkan dengan semua titik dalam V2, yaitu titik V1 yang tidak dihubungkan dengan titik V4. Sehingga graf B ini termasuk dalam graf biasa saja. Kemudian graf yang ketiga. Graf yang ketiga atau graf C ini dapat kita selesaikan dengan mengubah letak-letak titiknya, namun tidak mengubah inti soalnya. Dengan pengaturan letak titik-titiknya, maka graf C dapat digambarkan sebagai graf berikut. Terlihat bahwa titik-titik dalam graf C terbagi menjadi dua bagian, yaitu himpunan V1 besar yang terdiri dari V1, V3, dan V5, dan juga himpunan V2 besar yang terdiri dari V2, V4, dan V6. Dan setiap garis yang menghubungkan sebuah titik dalam himpunan V1 dengan sebuah titik dalam himpunan V2, sehingga graf tersebut merupakan graf bipartit lengkap. Kemudian graf yang keempat atau graf D. Graf keempat atau graf D memiliki penyelesaian yang sama dengan graf A, yang membedakannya hanya posisi grafnya saja. Terlihat bahwa titik-titik grafnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu himpunan V1 besar yang terdiri dari V1, V2, dan V3, dan juga himpunan V2 besar yang terdiri dari V4 dan V5. Setiap titik V1 dihubungkan dengan setiap titik dalam V2, sehingga graf D termasuk dalam graf bipartit lengkap.